tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Kita awali dengan doa. Bapa di sorga, Allah yang baik. Pada hari Tuhan, kami datang merendahkan hati untuk memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Bila mana kami akan belajar firman-Mu, bila mana kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk memberikan pengertian dan pemahaman, dan kami boleh tetap setia menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Sertai dan jagai kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Senin 12 Juni 2023, judulnya adalah Kemurtatan. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Lalu ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat ke-10, dengar rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Lalu ayat ke-11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya dan akan dusta. Di ayat ke-12 menyebutkan, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Lalu, apakah yang Paulus nubuatkan tentang hari-hari terakhir? Tanda pengenal apakah yang dia berikan untuk binatang itu kuasa antikristus? Lalu Rasul Paulus memperingatkan komunitas Kristen tentang kemurtatan dari kebenaran firman Tuhan. Bunyinya demikian, dia prihatin dengan benih-benih kemurtatan yang sudah ada di gereja perjanjian baru, yang akan berkembang di abad-abad mendatang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Injil palsu akan masuk ke dalam gereja membelokkan firman Tuhan. Iblis adalah sosok yang berada di balik kemurtatan ini. Dia adalah manusia durhaka, sejati yang ingin meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dan duduk di bait Allah, 2 Tesalonika 2 ayat 4. Lalu, tetapi penipu besar bekerja melalui agen manusia untuk mencapai tujuannya. Karakteristik yang diidentifikasi dalam Daniel dan Wahyu mengungkapkan bahwa tanduk kecil dari Daniel 7, binatang dari Wahyu 13 dan 14, dan si pendurhaka dari 2 Tesalonika 2 mewakili entitas yang sama. Di SDA Babel Komentari menyatakan sebagai berikut. Sebuah perbandingan dengan nubuatan Daniel tentang kuasa penghujat yang menggantikan Roma kafir, dan dengan kata-kata Yohanes menggambarkan binatang seperti macan tutul, mengungkapkan banyak kesamaan antara 3 deskripsi. 1. Tanduk kecil, 2. Kuasa binatang, dan ketiga manusia durhaka. Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Daniel, Paulus, dan Yohanes berbicara tentang kuasa yang sama, yaitu
Kepausan, jilid 7, halaman 271. Sangat penting untuk diingat bahwa nubuatan kitab suci sedang menggambarkan sebuah sistem agama yang telah mengompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi manusia dan menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Nubuatan-nubuatan ini diberikan oleh Allah dengan kasih yang luar biasa untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus. Mereka adalah teguran bagi organisasi-organisasi keagamaan yang murtad, yang telah menyimpang dari firman Tuhan. Meskipun belum tentu dengan orang-orang di dalamnya. Mari kita lihat Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4 bunyinya demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pekabaran kita adalah tentang sistem yang telah menipu jutaan orang. Meskipun tertipu, orang-orang ini sangat dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Bagaimana kita harus menerapkan prinsip ini dalam menangani tema kuasa binatang dalam Wahyu 13 dan 14? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Kami telah mendengarkan bagaimana Tuhan telah memberikan penjelasan bahwa akhir dunia ini sudah semakin dekat. Untuk itu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami boleh tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan dalam segala kehidupan kami dan kegiatan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.